Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita harus mencurigai diri kita sendiri. Siapa yang curigai? Ya dirimu sendiri. Di mana? Ya jangan dalam dirimu. Supaya kamu netral. Kalau enggak ya nggak bisa dong. Pak Eman siapa? Ya keluarkan Pak Eman. Ya silakan lihat sendiri. Itu Pak Eman tuh. Nanti ketika Anda mati, Anda akan melihat jasad Anda sendiri sedang dikerumun orang. Mungkin istri Anda juga menangis, anak-anak juga menangis sedih, dan Anda juga mungkin melihat itu saya, itu lagi dimandiin saya, istri saya nangis. Tapi begitu kita menyapa istri, nggak menjawab karena dia nggak mendengar lagi. Kalau kita tidak melihat orang lain yang ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan jujur. Kalau yang diri kita sendiri, nggak akan jujur. Bagaimanapun kita akan membela diri kita sendiri. Karena introspeksi itu keberatannya adalah salah satunya adalah ketidakjujuran. Itu keberatan, kesulitan introspeksi, ketidakjujuran. Karena kita tidak mampu melihat kesalahan-kesalahan kita, dan kita tidak mampu mencurigai diri kita. Watahim nafsaka fi. Bagaimana kita menuduh diri kita sendiri? Bagaimana kita menyalahkan sendiri? Ya, makanya saya kata jujur. Kenapa sampai sekarang tidak ada orang yang senang dipersalahkan? Ya karena bagaimanapun orang pengennya dibenarkan. Nah kalau bisakah Anda menyalahkan diri Anda sendiri? Ya diri Anda harus dikeluarkan dulu supaya bisa. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi memposisikan diri kita sebagai orang lain dan kita menghayatinya dari luar, jangan dari dalam. Bagaimana kita bisa tahu benar? Sebab begini, karena dia masih ada di dalam, maka dia tidak tahu bahwa dia itu belum benar. Orangnya merasa sebenarnya perasaannya kamu benar apa bang? Kenapa kita ketika melihat kesalahan orang lain begitu gamblang dan jelas, tapi kenapa ketika melihat kesalahan diri sendiri nggak kelihatan? Kenapa? Peribahasa itu kan pengalaman yang berulang-ulang sehingga menjadi kata peribahasa. Peribahasa itu lahirnya berawal dari pepatah petitih kata-kata nasihat tokoh masyarakat pada zamannya yang berwibawa, sehingga kalimatnya itu diulang-ulang menjadi peribahasa atau intisari dari pengalaman kemanusiaan yang tetap tidak berubah, makanya menjadi peribahasa. Jadi makanya kuman seberatan tampak, gajah di pelopak mata tidak tampak. Ya itu seperti itu. Kesalahan orang sekecil apapun bisa kelihatan karena orang lain. Tapi kesalahan-kesalahan sebesar gajah karena kita yang melakukannya, kita tidak tahu bahwa itu kesalahan. Maka cobalah pastikan diri Anda sebagai orang lain. Begini, makanya wataim nafsakfi, tuduhlah dirimu sendiri, curigai. Kita harus mencurigai. Kenapa demikian? Kita berulang-ulang bahwa kalau kita pernah tertipu sekali, mungkin gak tertipu 2 kali oleh orang yang sama. Saking gobloknya wong pun. Seorang yang beriman, mukmin tidak mungkin terperosok pada lubang yang sama 2 kali. Cari Kanjeng Nabi. Jadi artinya bahwa sekali orang itu berbohong, ya sudah tidak kita percayai selamanya. Termasuk mata kita juga sering terbohongi, telinga kita sering terbohongi, pikiran kita juga sering terbohongi. Berapa banyak pikiran kita setelah lama sadar itu nggak benar, akhirnya kita kembali kepada kebenaran. Selama ini kita kan terbohongi. Pernah lihat Fata Morgana? Kayaknya air kan, selalu dekati ada airnya nggak? Sudah berapa kali matamu dibohongi? Kenapa sampai saat ini Anda bersikeras bahwa mata Anda sebagai bukti kebenaran? Sudah berulang-ulang terbohongi, masih juga mempercayai mata. Itulah kelemahan. Sering nggak melihat orang pakai jilbab segala macam, ternyata copet? Dibohongi kan? Pernah nggak ada orang yang tiap hari, padahal dia orang hebat? Mata kebohongan kan? Kalau kita sudah sering dibohongi, kenapa masih dipercaya terus? Ya minimal kan selalu ada cross check dulu. Jangan take for granted pasti benar, itu persoalannya.